يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Semuanya ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha. Muhammadun asyraful a'rabi wal ajami, Muhammadun sadiqul af'ali wal kalimi. Ya Rabbi bil balligh maqasidana waghfir lana ma madha. Muhammadun zikruhu ruhun li anfusina, Muhammadun syukruhu fardun ala al-umami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun yawma ba'sin nasi syafi'una, Muhammadun nuruhul hadi minaz zulami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wasaddid lisani wahdi qalbi bihadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawainal futuh wal munuh wal rusuh wa taubatan nasuh salahal jasad wal ruh. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tazakkur wa tazkir wa nafa' wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal has ala tamassuk
bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalah 'alal khair ibtigha'a maradatillah wa qurbihi wa sawabihi minhu subhanahu wa ta'ala. Jamaah majlis al-ummahat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kita semuanya yang malam ini hadir, yang duduk di luar maupun yang di dalam, kita semuanya yang belajar, yang menyimak, yang mendengarkan, dan yang membantu lancarnya jalannya majlis ini, semoga kita semuanya diberikan panjang umur, sehat afiat, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala semua urusan-urusan kita, dikabulkan semua hajat-hajat kita. Dengan berkah majlis ini, semoga keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dengan berkah majlis ini pula, semoga kita punya anak-anak, putra-putri kita dijadikan anak-anak putra-putri yang saleh dan salehah, yang berbakti kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada kita sebagai orang tuanya. Dengan berkah majlis ini pula, semoga Allah ampunin semua dosa-dosa kita, Allah maafin semua kesalahan-kesalahan kita. Wa insyaallah Allah tutup usia kita, Allah tutup umur kita dengan mati husnul khatimah. Amin ya rabbal. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam hari ini ya Sayyidul Ayyam, Sayyidul Layali, ya penghulunya hari, saking hebatnya ini malam, yakni malam Jumat, ya malam yang dimuliakan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah orang yang doa di malam Jumat itu dikabul, diterima, diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Maka malam Jumat kita disuruh banyak-banyak doa. Di antaranya tadi alhamdulillah kita sudah baca surah Yasin. Kemudian tahlil nggak tadi? Alhamdulillah. Kalau bisa tambahin ratib lagi, ratib apa, satu ratib haddad, masya Allah. Ya, kita baca sholawat sama Nabi. Alhamdulillah, ini malam semua permohonan kita dikabul, diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting ketika kita berdoa minta sama Allah, selipin satu, jangan apa kagak. Minta sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, Engkau berjanji bahwa orang yang meminta berdoa kepada Engkau tidak Engkau sia-siakan. Maka dengan kemuliaan, keistimewaan malam Jumat ini, saya meminta kepadamu ya Allah, berikan saya anak-anak putra-putri yang soleh, solehah, yang berbakti kepada agamamu ya Allah. Itu jangan apek kagak diselipin. Kadang-kadang kita mintanya panjang umur, sehat afiat. Udah umur panjang, udah sehat, apa ya dipakai buat ibadah? Ya, nah, kadang-kadang lupa tuh. Minta sama Allah panjang umur, sehat afiat. Ya, jangan lupa selipin ya panjang umur, sehat afiat dalam to'ah dan ibadah. Jadi kalau panjang doang umur, sehat doang badan, tapi adanya bukan di tempat-tempat majlis, na'udzubillah min dzalik. Adanya di tempat-tempat yang bikin lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau dulu ada zaman yang namanya pera-pera, kalau di sini ada enggak? Wah, ya itu tempat orang pada belanja. Ya, duit berapa aja dibawa ke sono melulu. Maaf, yang jual Cina. Iya. Jadi udah pada kaya dikayain lagi. Sementara yang di kampung kita yang warungnya kecil-kecil kagak ditengok, kagak dilihat, kesian. Udah modalnya boleh minjem. Iya, kita yang punya duit kagak belanja di situ. Ya. Jadi panjang umur, sehat afiat dalam to'ah dan ibadah. Itu buat kita.
Buat celengan kita minta sama Allah, Allahumma rzuqna auladan barin muti'in salihin. Ya Allah, karuniain kami ya Allah. Berikan kami rizki berupa anak-anak yang berbakti, anak-anak yang soleh, anak-anak yang taat. Masya Allah, alhamdulillah. Sebab nanti kita ya, rumah kita nggak ada hitungannya, ya banda kita nggak ada hitungannya. Apa aja yang kita punya gak ada hitungannya. Ketika kita meninggal dunia, kalau kita kagak ninggalin anak yang soleh, ya Allah, nol hitungannya. Pas kita meninggal dunia di alam kubur, kita nunggu doa anak yang soleh. Ya, kita tinggalin rumah gede banget, kontrakan banyak, rumah, masya Allah, tanah di mana-mana juga. Kali dari situ disedekain buat kita yang udah meninggal. Kalau ninggalin anak yang soleh ya insya Allah. Tapi kalau ninggalin anak yang agak enak nyebutnya anak bader. Ya Allah, ya tuh tanah dijual habis, kontrakan dijual habis, kendaraan dijual habis, rumah yang ditempatin dijual juga, akhirnya dia kontrak. Ini mah cerita orang sono bukan orang sini. Enggak sih, enggak beda maksudnya. Ya, tapi kalau kita ninggalin anak soleh, insya Allah biar kata kagak ada kebun, kagak ada tanah, kagak ada rumah, kagak ada kontrakan, kagak ada rumah, kagak ada mobil dan sebagainya. Tiap maghrib, tiap isya, tiap subuh, tiap waktu dia baca Fatihah, dia baca doa, dia kirim Yasin buat kita. Masya Allah, alhamdulillah. Ya Allah, nanti ada orang di akhirat kok makomnya makin naik, makin naik, makin naik. Kok martabatnya makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi, makin mulia, makin mulia. Padahal dia nggak ngerasain ibadah yang hebat di dunia. Dia tanya, ya Allah, ini makom begini hebat, ini derajat begitu hebat buat saya, ya Allah, ini dari mana ya Allah? Qala bistighfari waladika laka. Dijawab dari sisi Allah Subhanahu wa taala, itu berkat istighfar anakmu kepadamu waktu di dunia. Padahal mah hajinya cuma sekali, umrohnya juga cuma sekali, ngajinya jarang-jarang. Tapi ketika meninggal dunia, ya Allah, pangkatnya tinggi, derajatnya tinggi gara-gara anaknya soleh. Cuma nyiptain anak soleh ini, ya Allah. Kadang kita udah bacain Yasin, ini romannya baru ya? Kalau baru begitu, kalau baru suka ngagetin emang. Lah coba aja ibu-ibu nih punya mobil baru yang mewah, pada kaget tetangga. Jadi kalau baru suka ngagetin. Orang soleh, kalem, tiba-tiba kawin lagi, kaget jatuh. Ngagetin juga ya. Jadi sesuatu bikin kaget. Ya jadi nyiptain anak soleh itu gak gampang, susah. Ya saking susahnya, udah jadi nabi aja, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kemarin ceritanya tuh ya, bulan Idul Adha, Lebaran kemarin, ya Idul Adha, Idul Kurban. Nabi Ibrahim aja saking susahnya nih pengen punya anak soleh, padahal kan dia nabi. Udah nabi mah masya Allah, tapi tetap dia minta sama Allah Subhanahu wa taala, Rabbi habli minas salihin. Udah jadi nabi masih minta sama Allah, ya Allah karuniain kami anak yang soleh. Kita nabi bukan apa bukan. Ya Allah, lupa minta anak soleh, minta supaya dapat anak soleh, anak berbakti. Itu kalau soleh udah apa udah? Ya, udah multi. Orang kalau soleh itu multi. Soleh itu multi. Ya alim, ya pinter, ya tawadhu, ya cakep. Udah lahir batin enak dilihatnya, namanya soleh. Ya, jadi mau nggak punya anak soleh? Betul. Yang di dalam mau punya anak soleh? Ngamain soleh? Punya anak soleh dah.
Cuma jangan namanya doang soleh, amalnya juga biar soleh. Kalau mau pengen punya anak soleh, apalagi zaman sekarang, ya apalagi zaman sekarang. Ini jadi belum dibuka ya? Nggak apa-apa, ntar tahu-tahu udah tutup. Ya Allah, ya. Apalagi zaman sekarang, belum lama ada dokter ahli yang bekerja sama dengan kepolisian. Dia bukan satu video, saking sedihnya ya. Dia dokter selalu dipanggil, diundang sama kepolisian buat meriksa pasien. Ya, nggak lagi lain, itu pasiennya perempuan, anak kecil, umur 14, umur 12, umur 16, anak wadon dulu, anak perawan dulu. Ya, udah nggak kehitung banyak itu. Apa dia capek? Dia dipanggil sama polisi buat visum lagi, buat visum. Apa yang divisum? Ya, ternyata nih anak perempuan umur 12, 14, 16 lagi cakep-cakepnya, lagi mau tumbuh gede ya. Ternyata sudah pada kehilangan keperawannya semua. Ya, ditanya kenapa sama teman sekolah, sama teman nongkrong. Ya Allah, apa dia sedih? Dia bilang, ibu-ibu, bapak-bapak tolong jagain anak-anak perawan bapak, anak perawan ibu. Zaman sekarang nih, ya, bahayanya gadget nih, bahayanya HP. Dari HP dia bisa lihat. Habis dia lihat dia bayangin, dia kepengen ketemu temennya yang bandel juga nih, anak laki nih. Ya Allah, jadi suruh jagain tuh. Ya. Jadi zaman sekarang makin susah kita jaga anak. Ya. Makanya kemarin tuh sesuai dengan hari raya Idul Kurban, yang bisa punya duit berkorban sapi, kambing, ya, yang kagak punya duit korbanin perasaan buat agama. Jauhin anak kita punya anak laki kayak perempuan kayak, jauhin sama kita. Lu jangan di rumah neng, jangan di rumah tong. Gua agak bisa jagainnya 24 jam, 1 jam 2 jam gua bisa liatin lu. Lah gua lagi tidur lu hilang. Ya perginya pakai celana, pulang. Allah, na'udzubillah min dzalik. Kalau begitu kita korbanin diri kita, perasaan kita jauh sama anak. Bagaimana cara jauh sama anak? Kita taruh di pesantren dah. Taruh di pesantren, meskipun tidak 100% jaminannya bakal selamat, ya. Karena nanti ada oknum-oknum itu mah bukan kiainya atau habibnya, nggak benar, bukan, ada oknum. Ya. Tapi kalau di pesantren insya Allah 24 jam dia dijaga sama guru-gurunya, ya, sama pengawas-pengawasnya. Kalau kita nggak bisa, kita kerja, iya, kadang kendalanya anaknya kagak mau. Curhat. Bener, susah. Iya. Kita nanti pakai cara. Ada macam-macam, rezeki orang beda-beda. Ada babanya, emaknya biasa aja sama agama. Anaknya tiba-tiba, ma, ayah, ibu mau mondok, mau pesantren dong. Alhamdulillah. Anaknya udah mau, babanya, emaknya kagak mau. Iya, lu pesantren ntar makan apaan toh? Makan apaan yang begitu? Ntar nggak dapat detail begitu. Ada babanya, mamanya udah pengen banget pesantrenin, ya pengen banget dia bisa ngaji, bisa baca sholawat, syukur bisa baca kitab, bisa ceramah dan sebagainya. Wah, udah enak banget dari lihatnya dah. Tapi kadang-kadang babanya mamanya pengen, anaknya kagak pengen. Alhamdulillah anaknya mau, babanya emaknya juga mau. Alhamdulillah. Wa insya Allah selamat. Ya. Jadi malam Jumat doa apa aja silakan, jangan lupa selipin doa minta anak soleh. Robbi habli minas solihin. Iya. Jadi begini, kalau kita berdoa sama Allah kan la yukhliful mi'ad. Ya Allah enggak mengingkari janji. Kalau orang minta pasti Allah kasih. Ya, pasti Allah kasih. Jadi doa ada yang langsung cespleng, ya, ada yang ditangguh, ditahan dulu, ada yang nanti di akhirat baru dikasih. Ya Allah.
Jadi nggak sia-sia orang doa. Makanya minta doa sebanyak-banyaknya sama Allah. Allah senang kalau hambanya minta. Sebab menunjukkan, oh berarti lu lemah, lu butuh. Gua yang maha kuasa. Kalau ada orang kagak mau doa sama sekali, Allah gedeg. Emang lu Tuhan apa gak minta sama gua? Tuhan tuh gua. Lu makhluk, minta. Di antara permintaan kita itu selalu kita selipkan minta anak yang soleh. Insya Allah, masya Allah, nikmat terbesar ketika kita mempunyai anak yang soleh. Fasilitasnya. Kalau kita ngomong lebih jauh ke sana, satu di antaranya, kalau mau punya anak soleh, ini orang laki dulu nih. Anak laki kalau mau punya anak soleh, cariin emak yang soleh. Kena tuh. Ini mah kagak nyinggung depan dalam kagak, emang begitu syaratnya. Kalau pengen punya anak soleh, hai laki-laki, cariin emaknya yang soleha. Ya, sebab ada terjadi di zaman Nabi SAW, ada anak buandelnya minta ampun, tiap hari kerjaannya ngeplakin kepala babanya. Lah tuh anak bandel banget ya, babanya dikeplakin kepalanya. Ya, itu babanya ngadu akhirnya. Ngadu sama Rasul, ya Rasulullah, saya punya anak bandelnya bukan main. Ya, akul walidain, durhaka banget sama saya. Ya, durhaka banget sama saya. Dipanggil ya anaknya, kenapa kamu jadi anak durhaka banget sama orang tua? Emang cuma anak aja yang durhaka sama orang tua ya Rasulullah? Bukankah ada juga orang tua yang durhaka sama anak? Ada. Apa diantaranya? Diantaranya kewajiban seorang bapak, seorang laki harus carikan istri yang solehah. Ya pantas ya Rasulullah kalau saya madel, pantas kalau saya durhaka melulu, lah emas saya mumisah gitu. Emas saya mumisah. Bapak saya nyariin buat ibu saya mumisah. Mumisah itu apa? Kalau maaf ya, WTS gitu. Jadi kalau bahasa Arab pasarannya gahab. Kalau bahasa Arab halusnya mumisah. Mumisah itu perempuan yang menjajakan dirinya buat laki-laki mana aja. Ya. Nah sekarang perempuan emas saya lahir dari seorang mumisah. Nah bagaimana saya mau? Jadi udah bandar duluan dah. Ya, udah peleng-pelengan duluan. Nah, salah ente pengen punya anak soleh, tapi dapetnya pabriknya yang ya pabriknya kagak beres ya, hasil produknya. Makanya kalau pengen punya anak solehah, dilihat dari diri kita. Perempuan juga begitu. Perempuan pengen punya anak soleh, pengen punya anak solehah, lihat dulu siapa yang datang sama kita. Kalau cuma datang bawa mobil doang, ya kerjaannya hebat, gajinya hebat, mobilnya hebat, lihat dulu, ya. Kalau rentenir, nauzubillah min dzalik, duitnya banyak, rentenir, minjemin 1 juta, bunganya 500, ya kaya emang. Terus kasih bininya, kasih anaknya begitu, nauzubillah min dzalik. Jadi meskipun ini laki-laki biasa, tapi kalau dia soleh, dia jalanin kewajibannya pada Allah Subhanahu Wa Taala, fa insya Allah lahir dari situ anak yang soleh juga. Amin. Kalau perempuan solehah, amin ya Rabbal. Ustaz udah telanjur, saya udah punya suami begitu, udah apa adanya. Suami juga bilang udah telanjur Ustaz, sama bini saya begitu, udah apa adanya. La yaruddul gadar illa doa. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Kalau takdirnya udah begitu, bisa dengan doa. Doa terus sama Allah. Minta sama Allah. Jam 3 malam bangun. Ada yang jam 3 malam bangun perutnya keroncongan. Makan Indomie 2 bungkus, telur 2, cabai 6. Jadi jam 3 malam bangun, wudu, sholat tahajud, minta sama Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah puji Allah, kita puji Allah, puji Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar.
Jadi kita puji Allah tuh dengan segala nama-namanya yang begitu hebat. Setelah kita puji Allah, kita minta ampun. Ya Allah, saya punya dosa ya Allah. Allahumma inni astaghfiruka lima tubtu ilaika, ya lima asnabtu bi